the dog out of sticks and twine. I can call you master, you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai proses audit. Nah baiklah, saya Reza Suci Adelia akan membahas yang pertama tentang proses audit. Jadi, apa itu proses audit? Proses audit yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam proses audit, kita harus mengetahui yang pertama, tujuan audit laporan keuangan, yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen, yang ketiga, asersi manajemen, yang keempat, tujuan audit terkait transaksi, dan yang kelima, tujuan audit terkait saldo. Nah, baiklah, yang pertama, kita akan membahas tujuan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran dan kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen. Sebelum kita membahas apa saja tanggung jawab auditor, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu auditor. Auditor adalah seorang yang kompeten dan independen atau memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan proses audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan. Baiklah, berikut ini tanggung jawab auditor terbagi atas yang pertama, independen. Artinya tidak mudah dipengaruhi atau netral, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Yang kedua, reasonable assurance atau keyakinan memadai. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Yang ketiga, pendeteksi errors dan fraud. Errors yaitu kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Fraud yaitu kecurangan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masalah going concern. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian dasar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Yang kelima, membuat laporan auditor independen. Auditor dapat menyatakan pendapat dalam laporan auditor, yaitu pendapatan wajar tanpa pengecualian, pendapatan wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, dan pendapat tidak wajar. Selanjutnya, saya Maulia Aya Agustin akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain yang disebut dengan manajer, yang bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain atau karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Tanggung jawab manajemen perusahaan. Di dalam melaksanakan pekerjaannya, manajemen perusahaan bertanggung jawab atas 1. Laporan keuangan perusahaan, 2. Menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, 3. Membangun dan memelihara pengendalian intern, 4. Melaksanakan kewajiban mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan. 3. Asersi manajemen. Apa itu asersi manajemen? Asersi manajemen adalah
Kewajaran laporan keuangan diukur berdasarkan pernyataan manajemen yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Klasifikasi asersi manajemen terdiri atas 1. Keberadaan atau kejadian atau eksistensi occurrence merupakan bukti bahwa telah terjadi suatu transaksi pada laporan keuangan dalam periode tertentu. 2. Kelengkapan atau completeness, yaitu semua transaksi dan akun-akun yang seharusnya tercatat dalam laporan keuangan telah dicatat. 3. Hak dan kewajiban atau right and obligation. Dalam hal ini, auditor harus memastikan apakah aktiva memang menjadi hak klien dan apakah kewajiban merupakan hutang klien pada tanggal tertentu. 4. Penilaian atau alokasi atau valuation or allocation. Hal ini menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan. 5. Penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Hal ini menyangkut masalah apakah komponen-komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan secara tepat. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Azkiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit terkait transaksi. Ada 6 tujuan audit terkait transaksi. Yang pertama, keterjadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Keempat, posting dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisaran dengan benar. Kelima, klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasi dengan tepat. Dan yang keenam, penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Dan yang terakhir, ada tujuan audit terkait saldo. Ada 8 tujuan audit terkait saldo. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, eksistensi. Jumlah tercantum memang ada. Yang ketiga, kelengkapan. Jumlah yang ada telah dicantumkan. 4. Keakuratan. Jumlah tercantum telah dinyatakan benar. Kelima, klasifikasi. Jumlah tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. 6. Cut off. Transaksi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Ketujuh, hubungan yang rinci. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total buku besar. Yang kedelapan, nilai yang dapat direalisasi. Aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kalau ada pengucapan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.